Salam Patunggilan. Salam jumpa Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan dalam Bina Iman ke-23 Gereja Kristen Jawi Wetan. Kami sungguh berharap Ibu Bapak dan Saudara semua dalam keadaan baik, sehat, dan semangat. Kita masih di tengah-tengah situasi pandemi. Pandemi menunjukkan betapa manusia tidak berdaya. Kita tetap terus perlu bersyukur bahwa ada banyak cerita, kisah tentang orang-orang yang membangun pengharapan. Ibu Bapak dan Saudara, dalam Bina Iman ke-23 bersama kita, Dr. Kristiwi dan para tenaga kesehatan, para pahlawan dan penghadir pengharapan di tengah pandemi. Shalom, saya Dr. Kristiwi. Salam sehat selalu dari Rumah Sakit Marsudi Waluyo. Rumah Sakit Marsudi Waluyo merupakan salah satu dari 6 rumah sakit yang dimiliki GKJW. Rumah Sakit Marsudi Waluyo hadir sebagai bentuk kesaksian gereja dalam mewujudkan kasih Allah melalui pelayanan kesehatan yang holistik, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat yang mengutamakan keselamatan pasien berdasarkan iman, pengharapan, dan kasih. Sejak bulan Maret tahun 2020, dengan disemangati moto "Pangandelmu iku kang mitulungi kowe, imanmu itu yang menyelamatkan kamu", seluruh SDM Rumah Sakit Marsudi Waluyo bersatu padu dalam upaya mencegah dan menanggulangi infeksi COVID-19 ini. Seluruh karyawan dibekali diklat SPO standar prosedur operasional terkait pelayanan pasien baik COVID maupun non-COVID-19 dengan pengetahuan tentang 3M, mencuci tangan dengan benar melalui 6 langkah cuci tangan, menjaga jarak setidaknya 1 meter, dan menggunakan masker. Karyawan dilindungi dengan kewajiban menggunakan APD, alat pelindung diri, dengan level atau tingkatan APD sesuai dengan risiko yang dihadapi, serta diberikan suplemen, vitamin, dan makanan tambahan. Setiap orang yang memasuki lingkungan dalam rumah sakit dilakukan screening suhu dan wajib melaksanakan protokol kesehatan juga, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pada pelayanan rawat jalan di poliklinik, diterapkan 1 jalur, mulai masuk di tempat pendaftaran, diperiksa dokter, sampai dengan mendapatkan obat dan keluar setelah selesai mendapatkan pelayanan, sehingga dapat mengurangi mobilitas serta menghindari terjadinya kerumunan di satu tempat. Pada pelayanan IGD, instalasi gawat darurat, tersedia ruang isolasi dengan 3 tempat tidur untuk pasien COVID yang terpisah dari pasien gawat darurat non-COVID. Diadakan pemisahan ruang bersih dan kotor, serta ada ruang dekontaminasi, yaitu ruang untuk petugas membersihkan diri. Juga disediakan ruang tunggu bagi keluarga dan pengantar pasien di area dengan sirkulasi udara yang baik. Pada pelayanan rawat inap, Rumah Sakit Marsudi Waluyo menerapkan ketentuan pemerintah untuk meniadakan jam besuk, membatasi jumlah penunggu pasien yang dimaksudkan guna mencegah semakin terjadinya penularan. Dan agar semua aman, dilakukan screening COVID-19 bagi setiap pasien yang akan rawat inap dan operasi untuk bisa menempatkan pasien sesuai dengan kondisinya. Tersedia ruang isolasi rawat inap bagi pasien suspek, probable, maupun terkonfirmasi COVID-19 yang terus bertambah seiring dengan jumlah kasus pasien yang bertambah. Mulai dari 6 tempat tidur,
Sampai saat ini tersedia 39 tempat tidur di kamar bertekanan negatif maupun non-negatif. Dan saat ini Rumah Sakit Marsudi Waluyo ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur. Ruangan ini terpisah, berpagar, dan menerapkan jalur transport bersih dan kotor tersendiri. Karyawan yang bertugas di ruang isolasi ini telah mendapatkan pelatihan secara khusus dalam memberikan pelayanan, melakukan kegiatannya di dalam ruangan, cara masuk dan keluar, dan lain-lain, agar pasien sembuh, aman, selamat, dan juga karyawan tetap sehat. Saat berkegiatan, kita semua tidak luput dari meninggalkan bekas atau jejak, serta sampah ataupun limbah. Pengelolaan bekas atau jejak dengan pembersihan secara periodik dan rutin dilakukan pada mebeler, dinding, lantai, pintu, dan jendela, serta yang lain-lain. Demikian juga penanganan limbah di Rumah Sakit Marsudi Waluyo dilakukan sesuai dengan standar agar lingkungan tetap terjaga bersih, sehat, nyaman, dan aman. Terus berupaya melengkapi fasilitas pelayanan untuk pasien. RSMW menyediakan pemeriksaan rapid test baik antibodi maupun swab antigen. Dengan sistem drive-thru, hasil pemeriksaan bisa segera diketahui dan digunakan untuk berbagai keperluan. Misalnya untuk perjalanan, masuk kerja, sekolah, dan lain-lain. Sumeh menjadi budaya kerja karyawan Rumah Sakit Marsudi Waluyo. Sumeh, senyum, ulurkan tangan, menyapa, energik, dan hormat senantiasa dilakukan dan menjadi kebiasaan sehari-hari di saat bekerja. Saat ini kita juga akan mendengarkan penjelasan tentang vaksin, sebuah berita sukacita dan penuh pengharapan di awal tahun 2021. Meskipun bersama dengan berita akan dilakukan vaksinasi, nyatanya juga ada kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, dan mungkin pertanyaan yang dialami oleh ibu bapak dan saudara. Dan untuk itu di Bina Iman kali ini kami juga memberikan kesempatan bagi warga jemaat untuk mengajukan pertanyaan kepada Dr. Kristiwi tentang pandemi dan vaksin. Turut melaksanakan program pemerintah, RSMW melaksanakan vaksinasi bagi seluruh karyawan RSMW sejak tanggal 1 Februari 2021. Vaksin sudah teruji klinis, aman dengan efikasi sudah memenuhi standar, sudah keluar izin BPOM dan MUI menyatakan halal dan suci. Vaksinasi sudah dimulai dari Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, yang mendapat suntikan pertama pada tanggal 13 Januari 2021 dan kedua pada tanggal 27 Januari 2021. Tujuan vaksinasi adalah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan penguatan seluruh masyarakat dengan memperkuat ketahanan tubuh untuk melawan virus, yaitu dengan mempersiapkan, melatih, membuat sistem kekebalan tubuh untuk melawan virus COVID-19. Diharapkan ini semua menjadi gerakan dari seluruh masyarakat sehingga bisa tercapai herd immunity, kekebalan kelompok. Setelah vaksin yang disuntikan pertama, bukan berarti sudah bebas dari segalanya, tetapi akan dilanjutkan suntikan vaksin yang kedua. Dan selanjutnya kita perlu menunggu setidaknya 70% masyarakat Indonesia sudah divaksinasi. Untuk itu, kita tetap harus melaksanakan protokol kesehatan. Perkenalkan, nama saya Prasilia dari GKJW Manuan. Bu Dokter, kapan
Terima kasih untuk jawabannya. Bye. Halo Mbak Prasilia yang cantik dari GKJW Manuan Surabaya. Sudah bosan ya? Tidak bisa bertemu dan main dengan teman-teman sekolah maupun teman di rumah. Biasanya bisa main peta umpet, kejaran-kejaran, main engklek, pasar-pasaran, dan banyak lagi yang menyenangkan ya. Mari kita terus berdoa ya, supaya ada segera vaksin untuk anak. Mbak Prasilia tetap semangat ya, juga teman-teman yang lain. Masih bisa tetap bermain dengan cara yang lain. Misalnya main tebak-tebakan dengan bervideo call, cerdas cermat Alkitab via online, menggambar dan membuat kerajinan tangan, lalu diupload di sosmed. Dan masih banyak lagi kreativitas yang masih bisa kita kembangkan. Shalom, Dr. Kristiwi. Saya Pendeta Noven Rudi Nathaniel. Saya dari GKJW Jemaat Gedangan. Saya ingin bertanya terkait dengan vaksinasi, khususnya ke vaksinasi untuk COVID-19. Apakah vaksinasi yang diberikan ini memiliki efek samping atau dampak buruk bagi kesehatan, khususnya bagi orang-orang yang memiliki penyakit bawaan? Misal seperti anak saya ini memiliki penyakit bawaan atau kelainan bawaan, yaitu jantung bocor. Apakah nantinya juga akan divaksin ataukah tidak? Jika divaksin, adakah dampak buruk bagi kesehatannya? Mungkin ini juga bukan hanya terkait penyakit bawaan, hanya jantung bocor, tapi juga penyakit-penyakit yang lain. Demikian pertanyaan saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Pendeta Noven Rudi Nathaniel dari GKJW Jemaat Gedangan Kediri. Vaksinasi COVID-19 ditujukan untuk membentuk sistem kekebalan tubuh dalam melindungi kita dari infeksi virus corona. Pemerintah telah menjamin keamanannya karena vaksin ini telah melalui serangkaian proses pengujian agar tidak terjadi dampak buruk bagi kesehatan kita. Meskipun demikian, reaksi yang mungkin terjadi setelah vaksinasi COVID-19 hampir sama dengan vaksinasi yang lain yang kita kenal dengan KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Dari hasil penelitian vaksin Sinovac yang dipakai saat ini memperlihatkan bahwa KIPI yang terjadi sebagian besar ringan dan singkat, jarang yang bersifat serius. Untuk anak-anak, sampai dengan saat ini belum ditetapkan oleh pemerintah untuk mendapatkan vaksinasi. Semoga saja uji vaksin untuk anak segera selesai dan didapatkan vaksin yang aman untuk anak. Terima kasih kepada Ibu Dr. Kristiwi. Saya Kristiono, usia 80 tahun, Adiusko, GKJW Banyuwangi, diberi kesempatan untuk bertanya tentang COVID-19 atau Corona ini yang sedang mewabah. Dulu waktu masih kecil, saya pernah divaksin cacar di lengan sebelah kiri, dan dengan divaksin tersebut saya terbebas dari penyakit cacar yang waktu itu mewabah. Puji Tuhan. Nah, sekarang lagi viral tentang vaksin COVID-19 atau Corona ini. Nah, pertanyaan saya, yang mendapatkan vaksin itu apa semua umur? Mulai dari balita atau sampai usia berapa? Nah, kalau sudah mendapat vaksin, apa tandanya? Maksud saya masih di swab kalau bepergian keluar kota. Nah, terus apakah ada tanda bahwa kita sudah pernah divaksin? Kemudian, kalau yang divaksin itu terbatas usianya atau
di bawah, apakah atau saran dari ibu, atau paling tidak tip imunisasi buat Adiuswo agar tidak terpapar. Kalau disiplin protokol kesehatan sudah kalau pakai itu, nah tapi kan ingin ada aktivitas yang lain supaya bebas dari corona. Demikian Ibu, terima kasih atas kesempatan ini. Puji Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa untuk Yangkung Kristiono dari GKJW Banyuwangi. Di usia 80 tahun, Yangkung tetap sehat, nantikannya juga tegas dan jelas. Sekali lagi puji Tuhan juga bahwa saat ini vaksin Sinovac sudah untuk kelompok lansia di atas usia 60 tahun. Diberikan dalam 2 dosis dengan selang pemberian 28 hari. Kalau secara umum yang lain 14 hari, untuk lansia 28 hari. Vaksin ini bisa juga diberikan bagi penyintas COVID-19 setelah melewati masa 3 bulan. Juga bisa untuk ibu menyusui. Juga bisa untuk kelompok dengan penyakit penyerta atau komorbid, misalnya hipertensi, kecuali jika tekanan darah di atas 180/110 mm/Hg. Bisa juga dengan komorbid diabetes mellitus sepanjang belum ada komplikasi akut, dan juga bisa dengan komorbid penyintas kanker. Diharapkan dengan setidaknya 70% penduduk Indonesia mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini secara lengkap, akan terbentuk herd immunity tadi, atau kekebalan kelompok atau kekebalan komunitas. Ditanyakan juga apakah tanda sudah divaksin. Sesudah vaksin, maka nanti akan dapat kartu vaksinasi sebagai tanda bukti telah divaksin. Dicatat yang pertama kali, juga yang kedua kalinya. Yangkung juga menanyakan apakah masih perlu swab? Masih. Bila ada tanda yang mengarah ke gejala COVID, maka kita perlu periksa ke dokter, yang selanjutnya akan dilakukan screening, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Salah satunya adalah swab antigen atau juga bisa swab PCR. Pemeriksaan swab ini merupakan ketentuan prosedur dalam menetapkan diagnosa penyakit infeksi COVID-19 yang telah ditetapkan oleh WHO juga Kementerian Kesehatan RI. Maka dalam kesempatan kali ini kami pun warga Gereja Kristen Jawetan mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi atas persembahan hidup, waktu dan tenaga bagi para tenaga kesehatan yang turut terlibat langsung dalam upaya pemutus rantai COVID-19 dan penghadir pengharapan di tengah pandemi. Dari sekian banyak tokoh di dalam Alkitab yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan, mereka adalah Pua dan Sifra, 2 bidan dalam Keluaran 1 ayat 15-21 yang diceritakan bertugas untuk menolong para perempuan Ibrani melahirkan putra-putri mereka. Ketika suatu kali mereka mendapatkan tugas dan perintah dari Raja Mesir untuk membunuh bayi laki-laki yang lahir dari perempuan Ibrani dalam rangka memperlemah posisi bangsa Israel, Pua dan Sifra memilih untuk taat kepada Allah. Ini adalah pilihan yang beresiko, tetapi mereka percaya bahwa meniadakan apa yang telah diciptakan oleh Allah menjadi perkara yang lebih besar untuk ditanggung. Mereka berdua memilih untuk pro kehidupan, menghadirkan pengharapan. Bahkan apa yang dilakukan Pua dan Sifra kemudian menjadi jalan pembebasan bagi bangsa Israel. Lantas apa yang bisa kita wujudkan sebagai warga jemaat untuk terlibat di dalam upaya menghadirkan pengharapan di tengah pandemi ini? Di depan dan di hadapan kita banyak tersaji pilihan-pilihan untuk kita bisa terlibat di dalamnya. Hal yang kecil,
hal yang sederhana, tetapi ketika itu menjadi gerakan bersama, itu akan menjadi perubahan yang besar. Pilihan untuk juga terlibat dalam program vaksinasi pemerintah. Pilihan untuk juga terlibat dalam gerakan 5M. Maka saya percaya hal yang kecil dan sederhana itu akan berdampak pada sesuatu yang baik di masa depan kita. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menutup Bina Iman kita dengan pesan dari Dr. Kristiwi. Kami sungguh berharap ibu bapak dalam keadaan baik, sehat, dan semangat. Sampai jumpa dalam Bina Iman selanjutnya, dan salam Patunggilan. Bersemangat dengan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Mari kita sukseskan upaya pemberantasan COVID-19 ini dengan sepenuh hati. Jangan menyerah dan jangan terserah. Tuhan menyertai, melindungi, dan memberkati kita semua. Salam sehat selalu dari Rumah Sakit Marsudiwaluyo.